Di depan Balai Desa Simbawaringin, Lampung Tengah, dan hari ini sedang ada pembahasan mengenai program Gedor DTKS atau Gerakan Door to Door Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yaitu untuk melakukan verifikasi validasi data terpadu kesejahteraan sosial untuk masyarakat Lampung Tengah. Dan khususnya hari ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber, di antaranya ada Bupati Lampung Tengah, ada Pusdatin, dan ada juga beberapa narasumber lainnya seperti Kepala Dinas Provinsi Lampung, dan tentunya nanti akan saya wawancarai mengenai program hari ini. Launching Gedor DTKS di Balai Kelurahan Simbawaringin, Kecamatan Trimurjo langsung dilakukan oleh Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad pada hari Kamis 31 Maret 2022. Kami ucapkan kepada Bapak Bupati Lampung Tengah, Bapak Herman DTKS Kabupaten Lampung Tengah. Dalam launching Gedor DTKS yang diresmikan oleh Bupati Musa Ahmad tersebut, hadir Kepala Dinas Sosial Lampung Tengah Haris Fadilah selaku pelaksana acara, Kadis Sosial Provinsi Lampung DRS Aswarodi MSI, Koordinator Pengelolaan Data Pusdatin DTKS Kemensos Republik Indonesia Bambang Kridowibowo, para pendamping dana sosial keluarga penerima manfaat atau KPM, serta sejumlah aparat kecamatan dan kampung setempat. Kemudian kami Kepala OP yang kami hormati, Camat dan Forum yang kami hormati, Kepala Kapolda dan Kepala Daerah acara ini yang Program Gedor DTKS merupakan program terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Sosial setempat, yang bertujuan untuk menanggulangi pendataan terhadap keluarga penerima manfaat bantuan dari pemerintah untuk warga miskin. Nantinya petugas dari Dinas Sosial dibantu dengan para pendamping sosial KPM untuk memverifikasi ulang, atau pengecekan langsung terhadap penerima bantuan. Hal ini bertujuan untuk merubah data bagi penerima bantuan pemerintah yang diterima oleh warga yang sudah mampu, kepada warga miskin yang belum terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat bantuan dari pemerintah, seperti bantuan langsung tunai, atau yang sering disebut BLT. Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah nomor 84 garis miring KPTS garis miring DA titik 6 Romawi titik 07 tahun 2022 tentang pembentukan tim pengendali DTKS Kabupaten Lampung Tengah. Yang ketiga, Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah nomor 87 KPTS DA titik 6 Romawi titik 07 tahun 2022 tentang tim verbal Kabupaten Lampung Tengah. Maksud dan tujuan Gedor DTKS Trimurjo 2022. Yang pertama, semakin maraknya pengaduan masyarakat terkait kurang tepatnya sasaran terhadap bantuan sosial. Yang kedua, DTKS secara umum adalah menjadi program kita bersama yang sangat perlu untuk dilaksanakan penyempurnaan ke depan.
Nomor 3, teknis pelaksanaan. Pelaksanaan gedor DTKS ini akan melibatkan seluruh pendamping PKH se-Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 264 orang. Koordinator kecamatan dan koordinator kabupaten 32 orang. Koordinator daerah Sumbawa 1 orang. Sakti Peksos 1 orang dan TKSK setempat 1 orang. 2. Sementara itu, untuk jumlah KPM yang akan dilaksanakan verifikasi dan validasi lebih kurang 23.000 KPM. Sesuai dengan data DTKS Kecamatan Trimurjo. Gerakan door-to-door data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ini diharapkan mampu mengakomodir sejumlah data yang salah sasaran menjadi tepat sasaran. Nantinya, petugas ini akan langsung mendatangi ke rumah-rumah warga penerima bantuan sosial pemerintah yang sudah terdata sebelumnya. Jika ditemukan data penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah merupakan warga mampu, petugas langsung mencabut kepemilikan datanya sebagai keluarga penerima bantuan sosial, dan akan dipindahkan kepada keluarga yang lebih layak untuk menerima. Kalau sudah tepat sasaran, tak kepala kampung, lurah, ya insya Allah masyarakat tidak protes lagi. Karena orang maklum, oh kalau itu yang dapat maklum karena memang kondisinya demikian. Tetapi yang timbul polemik ini pada kalau mereka melihat, itu kok punya kendaraan dapat, kok itu mampu dapat sementara ini yang susah tidak dapat. Ini sebenarnya jadi polemik. Oleh karena itu saya berharap gerakan kita hari ini yang kita mulai dari Kecamatan Trimurjo, saya berharap betul-betul apa yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan, agar timbul rasa keadilan di tengah masyarakat kita. Yang perlu rekan-rekan ketahui, gerakan kita di Kecamatan Trimurjo, ini tadi saya dapat bisikan dari Kadis Provinsi dan Pak Bambang, insya Allah ini yang pertama di Indonesia. Artinya, apa yang kita lakukan hari ini, kita bergerak dari Trimurjo menuju Indonesia. Ini gak main-main. Oleh karena itu gerakan ini perlu kesungguhan daripada kita semua. Para penggawa saya, para ujung tombak saya, para pendamping yang ada di kampung-kampung kelurahan yang ada, ini betul-betul kalian harus bekerja dengan objektif. Manakala masih terdapat lagi data keliru yang tidak sesuai, artinya rekan-rekan semua yang mendatanya, ya, sekali lagi saya katakan saya tidak mau mengatakan salah data, tetapi saya berkesimpulan kalau ini juga masih salah, berarti ada permainan di tingkat bawah. Saya tidak inginkan itu, ya. Sekali lagi saya tandaskan saya tidak inginkan itu. Tolong juga Pak Kepala Kampung, Lurah juga dikawal dengan baik. Saya titipkan juga dengan Camat Trimurjo, dengan rekan-rekan Forkompinjam, agar kita betul-betul mendapatkan data yang valid terkait masalah ini. Ya. Lebih daripada itu rekan-rekan semua, data ini juga menentukan untuk langkah yang lain. Nah, oleh karena itu rekan-rekan semua, hari ini sengaja saya datang di tengah-tengah kita semua agar saya dapat memastikan bahwa gerakan kita yang insya Allah kita mulai daripada hari ini betul-betul akan berhasil. Kalau keberhasilan di Kecamatan Trimurjo ini, insya Allah ini nantinya akan merubah situasi dan kondisi yang ada di Indonesia ini. Itu bukan hanya doa. Oleh karena sekali lagi saya membutuhkan kesungguhan dari kawan-kawan semua, saya membutuhkan kejujuran dari kalian semua untuk betul-betul dalam rangka memvalidasi data ini betul-betul bisa berhasil. Kalau masih ada rekan-rekan pendamping, rekan-rekan kepala kampung, ya, tidak siap melaksanakan dengan sungguh-sungguh, tolong sampaikan dengan saya. Saya tidak ingin hanya karena oknum 2-3 orang para pendamping atau rekan-rekan kepala kampung yang tidak siap melaksanakan dengan sungguh-sungguh, tapi justru nanti mencederai kita semua. Lebih baik kita istirahatkan dulu, selesai validasi, nanti kita terus sekali lagi. Ya, kita nggak akan berpikir tidak. Tetapi saya perlu sungguhan. Oleh karena itu kalau masih ada di hati, waduh, ini keluarga saya,
waduh data yang ini kembali saya. Kalau masih seperti itu, jaga tetap. Kalau masuk ke kepala kampung, kalau masih pilih-pilih lagi, waduh ini dia kemarin milih saya. Waduh ini kemarin yang bantu saya. Ini apa? Lebih baik kita terang-terangan. Ya, kalau Pak kepala kampungnya repot, Pak Ewo, biar nanti Pak Kapolsek sama Pak Danramil yang turun langsung sana. Sehingga orang yang intinya satu, saya minta betul-betul program ini bisa berjalan dengan baik, hasilnya bisa menghasilkan yang baik, karena data ini juga menentukan data yang lain. Bukan hanya sekedar bantuan sosial saja, tetapi kita membutuhkan ini supaya data atau gerakan kita yang lain betul-betul bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah itulah rekan-rekan semua, apa yang jadi keinginan saya, apa yang jadi keinginan kita semua. Sekali lagi kita berharap bahwa apapun program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat kita, kepada rakyat kita, betul-betul bisa memunculkan rasa keadilan di tengah masyarakat kita semua. Siap semua ya? Siap semua ya? Baik, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, gerakan Gedor DTKS kita yang dimulai di Kecamatan Trimurejo secara resmi kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Gerakan Gedor DTKS atau Gerakan Door-to-Door Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial gagasan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, yang ditanggapi langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah ini pun mendapat respon baik oleh masyarakat. Langsung sedang dari depan, karena nanti uji petiknya ada di dekat. Bahkan orang nomor 1 di Lampung Tengah ini langsung melakukan uji verifikasi dan validasi data ke salah satu warga di Kelurahan Simbaringin. Ia berpesan kepada warga yang dicabut dari penerima bantuan sosial pemerintah agar legowo. Mohon maaf ini, ya, tadi sudah dijelaskan soal tugasnya dengan kondisi seperti itu. Menurut ketentuan bahwa ibu sebenarnya sudah tidak layak untuk dapat itu. Cuma saya mau nanya sekali lagi, ibu legowo melepasnya ya? Tidak aneh itu ya? Ya, mudah-mudahan legowo Pak. Amin. Mantap, jadi contoh. Siapa tahu dapat rezeki dari. Amin. Luar biasa. Sebaik-baiknya manusia itu memberi bukan menerima. Kan begitu ya? Nah, jadi kita sekarang lagi sedang memvalidasi semua data-data itu. Kita berharap nanti bahwa program pemerintah betul-betul tepat sasaran ya. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh pemerintah dan ibu sudah bisa menerimanya. Baik. Amin. Terima kasih ya. Iya. Mas Ansori, tolong dipimpin, dibina juga yang lain ya. Ya, terima kasih Bu ya. Contoh yang lain Bu ya.
Musa juga sangat mengapresiasi kinerja jajaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung yang bereaksi cepat terkait usulan yang timbul dari pemerintah daerah terkait validasi data penerima bantuan. Menurut Musa, program ini sangat baik dalam membantu warga yang masih di bawah garis kemiskinan. Dengan gerakan Gedor Door to Door ini harapannya mampu mendapatkan data yang valid bagi penerima bantuan sosial pemerintah. Musa juga mengajak kepada jajarannya di tingkat kecamatan dan Babin Kamtipmas untuk bekerja sama membantu mensukseskan program ini. Baik pemirsa Siger TV, sekarang saya sudah bersama dengan Bupati Lampung Tengah yaitu Bapak Musa Ahmad. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, dan tentunya pemirsa kami akan membahas terkait dari gerakan Door to Door terpadu kesejahteraan sosial, dan tentunya kan untuk gebrakan atau program ini sendiri dibuat pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Bapak. Terkait dari program ini tanggapan Bapak seperti apa? Ya, sebenarnya program ini sungguh sangat baik dalam rangka kita membantu seluruh lapisan masyarakat kita, terutama masyarakat kita yang di bawah garis kemiskinan. Tapi ini menjadi kegelisahan kita semua. Pada akhirnya apa yang diharapkan oleh pemerintah ternyata di lapangan tidak sesuai semua dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, saya tidak ingin menuduh berbagai pihak, tetapi hari ini kita di Lampung Tengah dimulai dari Kecamatan Trimurejo ingin berupaya untuk memperbaiki atau memvalidasi data-data berkaitan masalah DTKS ini. Harapan saya dengan gerakan Gedor kita ini, door to door kita ke kampung, ke rumah-rumah warga masyarakat kita ini, betul-betul saya berharap mendapatkan data yang valid berkaitan masalah ini. Itu intinya. Baik, nah terkait dari validasi untuk data masyarakat sendiri ini Bapak, sebenarnya untuk verifikasi sendiri yang memupuni untuk menerima bantuan ini seperti apa? Ya, kriteria-kriterianya kan sudah jelas, tetapi kenyataannya ini yang timbul di tengah masyarakat kita yang saya sampaikan tadi seperti rasa ada ketidakadilan, karena ternyata masih ada beberapa pihak yang justru orang mampu yang mendapatkan bantuan, tetapi ternyata ada juga yang seharusnya selayaknya mendapatkan justru belum mendapatkan. Oleh karena itu carut-marut data ini yang kita coba untuk perbaiki ke depannya. Dan saya mengajak semua pihak, rekan-rekan dari Forkopincam, Kecamatan Trimurejo sampai ke Babin Kamtipmas, Babinsa untuk terlibat langsung dalam melihat ini supaya betul-betul hasilnya betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, untuk validasi data ini seperti apa Bapak? Apakah dilakukan untuk pengecekan secara langsung atau seperti apa? Ya, dengan data-data tersebut kita akan melakukan pengecekan langsung yang disaksikan dengan berbagai pihak. Dengan harapan ya nanti pihak-pihak ini termasuk aparatur kita, aparat kita juga yang bisa menentukan ini layak atau tidaknya. Nah, sehingga betul-betul validasi yang kita lakukan ini bukan hanya karena ada kepentingan atau suka tidak suka, tapi berdasarkan yang sesungguhnya. Baik, pokoknya walaupun suka tidak suka ini harus dijalankan ya Pak ya. Oke, dan terakhir Bapak mungkin bisa diberikan juga harapannya untuk program ini maupun untuk masyarakat khususnya Lampung Tengah. Saya menghimbau pada seluruh warga masyarakat yang ada di Lampung Tengah ini, kita hari ini memulai untuk mendata berkaitan masalah data DTKS ini. Oleh karena itu saya berharap bahwa bisa membantu program ini agar supaya harapan kita, apa yang kita harapkan berkaitan masalah data yang valid ini betul-betul bisa terjadi dengan baik. Jadi yang merasa mampu sekarang ternyata masih menerima, saya berharap silahkan mengundurkan diri saja supaya kita bisa mengalihkan kepada yang lebih berhak untuk mendapatkan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Semoga harapan dari Bupati Lampung Tengah khususnya sebagai masyarakat juga harus mendukung penuh ya Pak ya untuk program ini. Baik, terima kasih Bapak Musa. Selamat siang. Verifikasi dan validasi data Gedor DTKS merupakan kegiatan pertama yang dilakukan di Indonesia. Untuk itu dalam kesempatan tersebut Koordinator Pusdatin DTKS Bambang Kridowibowo sangat antusias melihat program ini. Verifikasi dan validasi data di lapangan sangat diperlukan. Dengan adanya petugas yang melakukan validasi terkait data penerima KPM langsung, akan diketahui bagaimana penerimaan bantuan pemerintah tersebut, dan seperti apa ini akan menjadi masukan kepada Pusdatin DTKS. Selanjutnya, setelah validasi data terverifikasi dengan benar, data yang salah sasaran akan dapat dipindahkan kepada keluarga penerima manfaat.
Saudara, dan sekarang saya sudah bersama dengan Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi, yaitu bersama dengan Koordinator Bapak Bambang Krido Wibowo. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Bapak, dan kita sekarang masih dalam program Gedor DTKS atau Gebrak Door to Door Verifikasi Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sebelumnya Sinta ingin bertanya juga nih Pak, terkait program ini menurut pendapat Bapak seperti apa? Ya, ini menurut saya terobosan terbaru. Di seluruh Indonesia belum ada program seperti ini. Karena ini memang suatu tahapan-tahapan dari verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi tersebut memang ada musyawarah kelurahan. Tetapi dalam hal ini memang ditunjang dengan adanya Gedor DTKS atau gerakan door to door ini. DTKS ini memang akan lebih langsung melihat realita di lapangan, sehingga KPM atau keluarga penerima manfaat tersebut bisa terlihat realisasi seperti apa kondisi sosial ekonominya. Oke. Dan itu menjadi masukan bagi kami untuk ada yang exception error dan inclusion errornya, begitu. Baik Pak, dan tentunya kan untuk program ini sendiri juga untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di Lampung Tengah nih Pak. Kira-kira untuk sasarannya sendiri ini lebih ke arah mana nih Pak untuk program ini? Ya, jadi sebenarnya DTKS adalah data induk dari semua data untuk penerima bantuan sosial, tetapi memang dalam hal ini untuk penerima bantuan sosial memang dimaksimalkan sekali untuk yang layak mendapat bantuan sosial. Sehingga nanti ada yang tidak layak bisa dikeluarkan dari bantuan sosial, kemudian yang belum masuk dalam bantuan sosial itu akan bisa masuk dalam bantuan sosial karena memang kuotanya terbatas. Gitu. Baik, dan itu kan untuk sasarannya sendiri dari program Door to Door Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, untuk apresiasi sendiri nih Pak dari Pusdatin sendiri seperti apa nih untuk program ini? Ya, saya mewakili dengan Kepala Pusdatin Kementerian Sosial. Sangat apresiasi sekali dengan program ini karena memang ini akan melihat real langsung di lapangan orang atau KPM yang memang layak dan tidak layak, sehingga nanti ini akan memfilter lama-kelamaan semua KPM itu tepat sasaran. Begitu. Baik, dan terakhir Pak mungkin bisa disampaikan juga mungkin harapan Bapak nih selaku dari Koordinator Pusdatin, harapan untuk program ini ke depannya seperti apa? Ini harapan saya program ini terus berlanjut, tidak ada hentinya sebenarnya, tidak ada hentinya dan terus berlanjut karena memang ini akan memfilter lama-kelamaan program akan tepat sasaran. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Bambang selaku koordinator dari Pusdatin, dan terima kasih juga untuk Bapak Aswarodi dan Bapak Haris Fadila yang telah mendampingi, dan terima kasih Bapak dan selamat siang, terima kasih ya Bapak. Coba kita pelajari, ternyata juga susu kambing nilai manfaatnya untuk kesehatan juga sangat luar biasa. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. ayo hidup makmur, Hutan jangan sampai hancur. wanita berkarya, Indonesia jaya. yuk nanti ya. Oh, waalaikumsalam. Launching Gedor DTKS patut diapresiasi, karena memang harus diakui program ini merupakan perdana di negeri ini dan hanya ada di Kabupaten Lampung Tengah. Gerakan Gedor DTKS atau Gerakan Door to Door Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini pun langsung ditangkap juga oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung DRS Aswarodi M.Si, mewakili Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyampaikan kepada masyarakat untuk memberikan dukungan penuh program ini, karena program Pemkab Lampung Tengah dalam mengetaskan kemiskinan menjadi tepat sasaran, masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan ini dapat tersalurkan. Bahkan ke depan, Aswarodi akan mengajak kepada kabupaten kota lain untuk dapat meniru program yang telah digagas oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Baik Pak, boleh disampaikan juga tidak mungkin harapan Bapak untuk program ini dan juga khususnya untuk masyarakat di Lampung Tengah. Baik, terima kasih. Ya, seharusnya masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya ya terhadap program ini. Karena program ini adalah program yang sangat baik sekali, di mana pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengharapkan agar sasaran daripada program pengentasan kemiskinan itu tepat sasaran. Jadi masyarakat yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan dalam rangka program pengentasan kemiskinan adalah benar-benar masyarakat miskin. Karenanya saya pikir secara luas masyarakat harus memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program ini. Dan yang kedua, saya bercita-cita ya, seandainya program ini kelak nanti dalam perjalanannya berhasil di Kecamatan Trimurjo, bahkan tadi Pak Kadis bilang kalau ini berhasil di Kecamatan Trimurjo akan diimplementasikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Saya bercita-cita bukan hanya di Kabupaten Lampung Tengah, saya akan mengajak seluruh kabupaten-kabupaten yang lain ya di wilayah Provinsi Lampung untuk belajar studi tiru di Kabupaten Lampung Tengah karena ini program yang baik. Ya. Ini mungkin bisa ditiru oleh Kabupaten Lampung Tengah, silakan saja, inovasinya mungkin agak berbeda atau dikembangkan, tetapi yang paling penting adalah tujuannya bagaimana agar data sasaran program pengentasan kemiskinan itu benar-benar tepat sasaran. Yang layak menerima program tersebut adalah benar-benar masyarakat miskin. Demikian, Pak. Kepala Dinas Sosial Lampung Tengah Haris Fadilah menyampaikan bahwa validasi dan verifikasi data kepada warga yang menerima bantuan sosial dari pemerintah ini dipandang perlu, mengingat masih banyak warga miskin yang masih belum mendapatkan bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Haris Fadilah juga berharap program ini mampu membantu pemerintah daerah untuk mencapai salah satu visinya dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Haris Fadilah menyampaikan jika program ini sukses dilakukan, maka perbaikan ekonomi di masyarakat Lampung Tengah dapat terbantukan, karena pemerataan perputaran ekonomi akan dapat stabil. Ia berharap dengan adanya program Gedor Door to Door di Lampung Tengah, bantuan sosial dari pemerintah yang diperuntukkan untuk rakyat miskin tidak sia-sia dan tepat sasaran. Pemirsa, sekarang saya masih dalam acara Gedor DTKS atau Gerakan Door to Door Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, yaitu ada Bapak Haris Fadilah. Halo Bapak. Halo juga. Dan tentunya kami juga didampingi oleh Sekretaris Dinas Sosial dan juga para jajarannya. Nah Bapak, tadi kan kita juga baru saja menyelesaikan program dari Gerakan Door to Door Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nggak nih Pak, kira-kira tujuan dari pembuatan program ini sendiri itu apa ya Pak? Baik, terima kasih. Tujuan dari Gerakan Door to Door DTKS ini sebetulnya yang pertama, tentunya kita banyaknya laporan dari warga masyarakat kita yang merasa tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan, tapi mereka juga memprotes. Ada beberapa warga yang katakanlah mampu tapi masih mendapat bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita menemui banyak data kita yang ternyata perlu untuk dilakukan verifikasi dan validasi kembali. Oke, baik. Berarti mengenai validasi dan verifikasi data pengulangan ya Pak ya. Nah, terkait dari program ini sendiri Bapak, jika ditemukan ternyata ada warga yang memang tidak sesuai dengan verifikasi yang seharusnya di Bapak, kira-kira tanggapan Bapak seperti apa? Ya, tentunya kalau nanti ketika kita verifikasi dan validasi di lapangan ditemukan data yang memang tidak sesuai dan tidak layak seharusnya itu orang itu mendapatkan bantuan sosial, ya tentunya akan kita pinggirkan. Dan akan kita berikan kepada masyarakat
yang memang layak untuk mendapatkan bantuan itu. Dan tentunya ini akan kita lakukan dalam beberapa hal, terutama kepada masyarakat yang memang sebetulnya layak mendapatkan bantuan tapi belum masuk di dalam DTKS. Nah, ini akan kita usulkan kembali untuk menggantikan masyarakat kita atau KPM kita yang memang sudah mendapatkan bantuan tapi tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Oke, dan terkait dari gedor ini sendiri Bapak, gebrakan door to door, berarti ini validasi datanya didatangi ke rumah ya Pak ya? Siap. Jadi data itu akan kita ambil langsung dengan KPM yang bersangkutan di rumah masing-masing. Karena nanti kita juga akan memverifikasi dan memvalidasi tempat tinggal mereka juga. Oke, jadi memang disurvei secara langsung. Jadi dari pemerintah rumah ke rumah, iya. Baik, jadi pemerintah juga tahu ya Pak sebenarnya ini masyarakat yang wajib berhak menerima atau bukan? Justru ini adalah petunjuk dari Bapak Bupati. Beliau meminta kepada kami, Dinas Sosial, untuk membuat suatu langkah terobosan agar data yang kita dapatkan ini benar-benar data yang akurat, data yang berdasarkan dari aspirasi bawah. Data yang kita dapat langsung secara faktual kita dapatkan di lapangan, bukan data yang kita dapatkan dari atas meja atau data yang dapat kiriman, kan begitu. Baik, jadi memang ini sedetail mungkin, pokoknya benar-benar dilihat secara langsung ya Pak ya, dan Bupati juga tadi terlihat sudah berkeliling ya Pak ya, secara door to door dan melihat langsung untuk pemilihan validasi data secara langsung. Dan bahkan ini malah merupakan ide dari Bapak Bupati, karena beliau menginginkan ada semacam data yang akurat, karena beliau ini kan sekarang membuka saluran WA ke seluruh masyarakat Lampung Tengah. Sehingga banyak laporan dari warga masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan tapi mendapatkan, yang seharusnya masyarakat yang tidak mendapatkan malah mendapatkan. Sehingga beliau mendapatkan masukan itu, sehingga beliau menyampaikan kepada kita supaya membuat suatu terobosan. Sehingga muncullah namanya Gedor DTKS. Gedor, gerakan door to door. Dan terakhir nih Pak, sebelumnya Sinta juga mungkin ingin mendengarkan juga nih harapan Bapak nih terkait dari program ini sendiri seperti apa, dan harapan Bapak untuk masyarakat yang menerima bantuan maupun yang belum menerima bantuan ini apa? Ya, tentunya harapan kami khususnya kepada masyarakat yang seyogyanya tidak harus mendapatkan bantuan, ya harus legowo ketika nanti kita laksanakan verifikasi, memang yang bersangkutan tidak layak untuk mendapatkan bantuan itu. Dan kita harus berpikir masih banyak saudara-saudara kita yang masih perlu untuk mendapatkan bantuan. Baik, jadi untuk masyarakat khususnya Lampung Tengah mungkin yang nanti jika tidak menerima bantuan harus lega hati Bapak ya, karena ternyata masyarakat yang lain atau saudara kita yang lain lebih membutuhkan dibanding kita sendiri. Ada yang ingin disampaikan lagi Bapak? Boleh, apa Bapak? Jadi gini, khususnya kepada aparatur kampung, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat yang ada di Lampung Tengah, khususnya pada hari ini yang ada di Kecamatan Petrimurjo, mohon dukungannya sekaligus mohon partisipasinya agar kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Haris Fadilah selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah atas masukan dan juga segala macam informasi yang sudah Bapak berikan. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih juga untuk para jajaran tentunya sudah membantu Bapak ya berjalannya acara hari ini. Sudah menyaksikan liputan khusus Sigar TV, Gedor DTKS, Gerakan Door to Door Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Dan tentunya kami harap semoga semua yang diinginkan dalam program ini dapat tercapai dan terwujud. Dan tentunya semoga semua masyarakat Lampung Tengah dapat mendukung penuh program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Lampung Tengah. Dan terima kasih untuk semuanya, Sigar TV ada karena Anda.